Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari Santapan Harian. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah diperhadapkan pada situasi di mana rasa takut menguasai hati kita. Takut kehilangan, takut gagal, atau takut akan masa depan. Perasaan takut bisa membuat kita salah mengambil keputusan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal ini juga terlihat pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ketika mereka mencari cara untuk membunuh Yesus. Padahal hari itu sudah dekat perayaan roti tidak beragi atau yang disebut Paskah. Para pemimpin agama yang seharusnya menjadi pelayan Tuhan dan membawa terang bagi umat justru terjebak dalam keinginan pribadi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Sebenarnya mereka bisa saja melakukannya dengan menggunakan kekerasan, tetapi mereka takut kepada orang banyak yang sudah percaya kepada Yesus. Ketakutan menguasai mereka sehingga mereka berencana jahat dan mengabaikan kebenaran. Alih-alih mengaku Yesus sebagai Mesias, mereka justru berusaha menyingkirkannya demi keuntungan pribadi. Tindakan para pemimpin agama ini juga mengingatkan kita bahwa dosa sering kali dimulai dari pikiran dan niat di dalam hati. Keinginan untuk menangkap dan membunuh Yesus tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Semua itu hasil dari hati yang terus-menerus dipenuhi iri hati dan tidak mau menerima kebenaran yang Yesus bawa. Ketakutan yang salah dapat membuat kita bertindak jauh dari kebenaran Tuhan. Ketika membiarkan rasa takut menguasai hati, kita mungkin membuat keputusan yang menyakiti orang lain, bahkan menyakiti diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita menilik hati kita masing-masing. Apa kita juga membiarkan ambisi pribadi, ketakutan, atau rasa iri mengalahkan kasih dan kebenaran Tuhan? Kita patut menjaga pikiran dan hati kita dengan terlebih dahulu menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Biarkan kita mendengar apa yang baik untuk jiwa kita, sehingga ketika perasaan takut mulai muncul, kita dapat melangkah maju dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan sepenuhnya memegang kendali atas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk terus menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan seturut dengan kebenaran Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kekuatan, hikmat, dan sukacita Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami untuk menilik hati kami, betul-betul memeriksa diri dan hati kami. Ada di mana kami sekarang? Sungguhkah hidup di dalam kebenaran Tuhan atau kemudian kami sedang hidup tidak benar? Tuhan, di dalam ketakutan kami, di dalam rasa takut akan kehilangan, terkadang kami salah mengambil keputusan, dan itu seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau memurnikan pikiran kami, memurnikan hati kami, supaya sungguh-sungguh kebenaran-Mu menguasai hidup kami, sehingga di dalam setiap hal yang kami kerjakan, di dalam setiap keputusan yang kami ambil, boleh seturut dengan kebenaran Tuhan saja. Tuhan, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan kami rindu terus hidup di dalam Tuhan. Biarlah setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami boleh menjadi filter yang baik untuk kami boleh melangkah dengan tepat dan benar seturut dengan
kehendak Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika mungkin terkadang kami jatuh di dalam hal ini. Terkadang rasa iri hati, rasa takut kami membuat kami kompromi terhadap dosa. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami untuk kemudian kembali kepada Tuhan. Dan kami rindu kembali kepada Engkau dan kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, murnikan kami, kuduskan kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Engkau pimpin dan berkati. Biarlah di dalam segala hal yang kami lakukan, kami boleh terus memuliakan Engkau. Dan kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.